Halo guys, welcome to podcast kita. Kenalin ya, aku Sonia Ritonga sebagai host di episode kali ini. Coba deh aku tanya, kalian pernah nggak sih lihat temen yang tiap pagi upload hasil lari di Strava, habis itu update UUTD, olahraga, terus weekendnya ikut event fun run? Atau mungkin jangan-jangan kalian sendiri yang kayak gitu? Nah, kalau dipikir-pikir nih, sekarang olahraga tuh udah beda banget ya. Dulu orang lari cuman buat sehat. Nah, sekarang ada yang rela bangun jam 5 pagi, beli sepatu running yang harganya jutaan, sampai bela-belain ikut komunitas biar nggak ketinggalan tren. Nah, pertanyaannya, mereka semua itu memang murni pengen hidup sehat, atau sebenarnya ada alasan lain di balik itu semua sih? Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tema yang menurutku seru banget, yaitu ritual sehat, membedah komunitas lari dan gym sebagai agama baru. Eits, jangan salah dulu ya. Maksud agama baru di sini itu bukan agama lain dalam arti sebenarnya, tapi lebih ke kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sampai jadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari ritual sebelum olahraga, perlengkapan yang dipakai, sampai rasa bangga waktu upload hasil lari ke media sosial. Dan yang lebih menarik lagi, kita nggak cuma bahas dari opini aja. Semua yang kita obrolin hari ini itu berdasarkan hasil survei dan wawancara yang udah kami lakukan ke anggota komunitas lari di Medan loh. Jadi pembahasannya ada datanya juga, nggak ngarang ya. Nah, supaya obrolannya makin seru, aku nggak sendirian. Di depan aku udah ada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Windy Antika. Halo Kak Windy. Halo Sonia, halo juga buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kami ini. Senang banget nih bisa ngebantu di sini. Jujur ya, topik ini tuh nekat banget sama kehidupan kita sekarang. Soalnya kalau kita lihat di sekitar, komunitas lari dan nge-gym ini lagi naik daun banget kan. Hampir tiap minggu ada aja event lari, terus makin banyak orang yang mulai rutin olahraga. Nah, tapi yang bikin aku penasaran ini ternyata orang ikut komunitas lari itu nggak selalu karena pengen hidup sehat aja. Dan dari hasil survei yang kami wawancarakan, yang kami lakukan, memang sebagian besar responden bilang mereka ngerasain manfaat kesehatan. Kayak badan jadi lebih bugar, hidup lebih nyenyak, nafas nggak gampang sesak, sampai energi buat aktivitas sehari-hari juga meningkat. Tapi ternyata ada alasan lain juga. Banyak yang bilang mereka betah karena komunitas sportif, nambah temen, saling menyemangati, bahkan bikin mereka lebih semangat buat olahraga secara rutin. Jadi, yang dicari bukan cuma sehat, tapi juga rasa kebersamaan. Makanya, menarik banget kalau kita bahas dari sudut pandang perilaku konsumen. Karena ternyata keputusan seseorang buat ikut komunitas atau tetap setia pada komunitas itu dipengaruhi banyak hal, bukan cuma soal olahraga. Bener banget tuh Kak Windy. Aku juga ngerasa sekarang olahraga tuh kayak udah jadi bagian dari lifestyle kita. Bahkan kadang orang yang pertama kali tertarik olahraga itu bukan karena baca artikel kesehatan, tapi karena lihat temennya upload hasil lari atau FYP isinya orang workout terus. Jadi makin penasaran nih, sebenarnya fenomena ini terjadi karena apa sih? Kak Windy, aku mau nanya nih, sekarang tuh kenapa ya orang-orang tiba pada hobi lari? Kayaknya beberapa tahun lalu yang viral itu nongkrong di coffee shop deh. Sekarang kok nongkrongnya pindah ke CFD? Serius deh, tiap buka TikTok pasti ada aja konten 5.000 before breakfast, pas harinya segini, pop habis half marathon, belum lagi Strava. Kalau nggak diupload kayaknya larinya nggak sah. Menurut kamu, ini memang orang-orang makin sadar kesehatan atau jangan-jangan cuma ngikutin tren?
Jujur ya Sonia, aku juga awalnya mikir begitu. Tapi setelah kita turun langsung nih buat wawancara sama anggota komunitas tak lari di Medan, ternyata jawaban mereka tuh nggak sesimpel ikut tren. Memang ada yang awalnya ikut karena lihat temennya upload lari terus jadi penasaran. Ada juga yang FYP TikToknya isinya orang yang workout semua akhirnya kepancing nih buat nyobain. Tapi pas mereka udah masuk komunitas, alasannya tuh berubah. Yang awalnya cuman coba-coba, lama-lama malah ketagihan. Karena ngerasa tuh badannya kayak lebih enak, pikirannya lebih fresh, terus ketemu banyak teman baru. Jadi bukan sekedar olahraga lagi, tapi udah jadi rutinnya yang ditunggu-tunggu. Ini relate banget ya. Soalnya aku juga sering lihat ada orang yang awalnya bilang males lari seminggu kemudian udah upload medal race. Sebulan kemudian beli sepatu running baru. Terus 2 bulan kemudian ngajakin orang lain buat ikut lari. Cepet banget berubahnya. Haha. Iya kan? Karena ternyata lingkungan itu ngaruh banget. Kalau setiap hari yang kita lihat orang mager, ya kita jadinya ikut mager. Tapi kalau tiap hari lihat temen upload olahraga, ngobrolin runs, ngajak latihan bareng, lama-lama kita juga kepikiran nih. Kayaknya seru juga ya. Nah, itu yang sekarang banyak yang terjadi. Berarti sebenarnya media sosial juga punya andil ya kan? Soalnya sekarang informasi soal hidup sehat gampang banget. Gampang banget didapetin. Gak perlu nunggu seminar kesehatan. Cukup buka TikTok 5 menit aja. Udah keluar konten dokter, coach, nutrisionis, sampai influencer olahraga. Banget itu Sonia. Di perilaku konsumen ada istilah informan individual. Karena disederhanakan, sekarang orang tuh lebih gampang cari informasi sebelum memutuskan sesuatu. Dulu mungkin orang mikir olahraga itu yang kalau lagi sakit. Sekarang beda, mereka tahu manfaat olahraga karena sering lihat konten edukasi, pengalaman orang lain, atau rekomendasi dari media sosial. Makanya sekarang banyak yang mulai sadar kalau kesehatan itu nggak bisa ditunda. Lebih baik capek olahraga 1 jam daripada nanti capek bolak-balik rumah sakit. Nah, ngomongin soal kesehatan nih, ini juga nyambung sama salah satu tujuan dunia, yaitu SDG nomor 3 tentang good health and well-being. Bahasa gampangnya sih, semua orang diharapkan bisa hidup lebih sehat, lebih aktif, dan kualitas hidupnya makin baik. Menurut kamu, komunitas lari ini udah ngarah ke situ belum, Kak Windy? Kalau dari hasil mini riset yang kami jabarkan ya, jawabannya itu kalau hampir semua responden bilang mereka ngerasain perubahan positif setelah rutin ikut komunitas lari. Ada yang bilang juga sekarang tidurnya lebih nyenyak. Bahkan ada juga yang bilang napasnya tuh udah nggak gampang ngos-ngosan. Ada juga yang berat badannya tuh mulai turun, badan lebih fit dan lebih semangat buat beraktivitas. Yang menurutku nih menarik, mereka juga bilang kesehatan mentalnya ikut membaik karena punya teman buat cerita, bercanda, dan saling support. Tapi di sisi lain, realitanya kan masih banyak juga ya orang yang hidupnya kebanyakan rebahan. Bangun tidur langsung buka HP, kuliahnya duduk, nugasnya duduk, kerjanya duduk, pulangnya rebahan lagi. Nah, terus weekendnya tidur sampai siang. Kayaknya banyak yang ngerasa diserang nih. Tenang aja, aku juga pernah di fase itu. Nah, kondisi kayak gitu tuh disebut actual state, yaitu kondisi nyata yang lagi terjadi sekarang. Di mini riset kelompok sebelumnya ini kita juga disilasin kalau masih banyak mahasiswa dan masyarakat yang aktivitas fisiknya rendah karena kebanyakan duduk, main gadget, atau nongkrong terlalu lama. Padahal kalau terusan begitu lama-lama bisa berdampak ke kesehatan. Kalau desert state berarti kondisi yang kita pengenin ya Kak Windy? Desert state itu kondisi idealnya. Kita pengen masyarakat tuh lebih aktif, lebih peduli sama kesehatan. Dan olahraga bukan cuma semangat di awal tahun doang. Nah, komunitas lari ini jadi salah satu cara buat ngebantu orang mencapai kondisi itu. Karena jujur aja nih, olahraga sendirian itu kadang gampang nyerah.
Tapi kalau ada temen yang chat, besok lari jam berapa nih? Telat traktir kopi katanya. Yang mau nggak mau bangun juga kan. Support system kayak gitu yang bikin orang lebih konsisten. Fix sih, berarti yang bikin orang yang bertahan itu bukan cuma target sehatnya, tapi juga vibes komunitasnya. Nah, habis ini kita bakal bahas lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang mendorong seseorang sampai rela bangun subuh, ikut race, beli perlengkapan olahraga, bahkan bangga banget upload hasil larinya ke media sosial. Apakah semuanya murni karena kesehatan atau ada motivasi lain yang tanpa sadar ikut mempengaruhi keputusan mereka? Yuk! Oke Kak Windy, dari segmen tadi kita udah tahu kalau sekarang gaya hidup sehat lebih naik banget kan? Tapi aku masih kepikiran satu hal nih. Menurut kamu apa sih momen yang biasanya bikin seseorang akhirnya bilang, oke deh mulai besok aku olahraga. Soalnya jujur aja ya, gak mungkin kan orang tiba-tiba bangun pagi terus langsung lari 5 kilometer tanpa ada alasan. Pasti ada sesuatu yang bikin mereka berubah pikiran. Nah, itu pertanyaan yang menarik banget nih. Kalau di mata kuliah perilaku konsumen, kondisi itu disebut needs awards. Bahasa gampangnya itu momen ketika seseorang mulai sadar kalau dia tuh butuh sesuatu. Misalnya gini, awalnya dia ngerasa hidupnya tuh biasa aja, bangun, kuliah, kerja, rebahan, scroll TikTok sampai malam. Terus suatu hari pas naik tangga dikit langsung ngos-ngosan. Atau mulai ngerasa badan gampang capek, berat badan naik, tidur nggak nyenyak. Dari situlah muncul pikiran, kayaknya aku harus mulai jaga kesehatan deh. Nah, dari situlah kebutuhan itu mulai muncul. Jadi sebenarnya yang berubah duluan itu bukan kebiasaannya, tapi cara dia melihat dirinya sendiri ya Kak Windy. Kayak dia mulai ngerasa, aku nggak bisa nih terus-terusan gini. Benar banget nih, dan yang menariknya nih dari hasil mini riset yang dilakukan, banyak anggota komunitas lari ternyata memang berangkat dari alasan-alasan seperti itu. Mereka pengen badannya nih lebih sehat, pengen lebih bugar, pengen tidur lebih nyenyak, bahkan ada yang pengen mengurangi sesak napas saat beraktivitas. Jadi awalnya memang karena mereka merasa ada yang perlu diperbaiki dari kondisi tubuh mereka. Berarti alasannya kesehatan masih jadi alasan utama ya Kak Windy? Iya, kalau di teori itu namanya motif biogenik nih. Kalau dijelasin pakai bahasa sehari-hari, motif biogenik itu kebutuhan yang datang dari kondisi fisik kita. Misalnya kita lapar, ya makan, haus, ya minum. Nah, waktu badan mulai gampang capek atau kesehatan mulai menurun, tubuh juga ngasih sinyal kalau kita ini perlu lebih banyak bergerak. Makanya banyak responden yang akhirnya memilih ikut komunitas lari. Karena mereka berharap sehatannya bisa membaik. Dan kenyataan setelah rutin ikut lari, mereka memang ngerasain manfaatnya. Ada yang bilang badannya tuh lebih fit, kualitas tidurnya lebih meningkat, tekanan darahnya lebih terkontrol, sampai aktivitas sehari-harinya jadi terasa lebih ringan. Kalau dipikir-pikir nih ya, sekarang anak muda juga mulai sadar kalau sehat itu mahal. Dulu mungkin mikir, ah masih muda, jadi santai aja. Sekarang malah banyak yang bilang, mending keluar uang sepatu lari daripada nanti keluar uang buat berobat. Nah, itu dia. Ternyata alasannya nggak cuma soal kesehatan kan. Ada juga nih yang namanya motif psikogenik. Kalau yang ini lebih kebutuhan emosional dan emosi. Misalnya pengen punya teman baru, pengen punya lingkungan yang positif, pengen lebih percaya diri, atau sekedar pengen ngerasa jadi bagian dari suatu komunitas. Wah, ini relate sih. Aku sering lihat orang bilang, aku betah ikut komunitas lari bukan karena larinya, tapi karena orang-orangnya. Nah, itu memang sesuai sama hasil wawancara kita. Banyak responden bilang mereka senang karena suasana komunitas suportif, merasa saling menyemangati, saling ngingetin buat latihan. Bahkan setelah selesai lari, mereka masih ngobrol dan kumpul bareng.
Jadi bukan cuman pulang dengan badan yang lebih sehat, tapi juga pulang dengan mood yang lebih baik dan relasi yang bertambah. Berarti yang dicari itu bukan cuma finish di garis akhir ya kan, tapi juga ngerasain serunya proses bareng teman-teman. Aku rasa itu yang bikin banyak orang akhirnya tetap bertahan di komunitas sih. Betul banget itu Kak Sonia. Karena kalau olahraga sendiri kadang semangatnya tuh naik turun kan. Tapi kalau punya teman yang selalu ngajak, saling nyemangati, bahkan nanya, besok ikut lari kan? Itu bikin kita jadi lebih konsisten. Makanya keputusan seseorang buat ikut komunitas ternyata bukan cuman dipengaruhi kondisi fisik, tapi juga kebutuhan untuk merasa diterima dan punya lingkungan yang positif. Kak Windy, aku baru kepikiran sesuatu nih. Kalau kita lihat dari luar, komunitas lari itu kayak punya template sendiri. Mau komunitas manapun, pasti ada aja kebiasaan yang mirip. Mulai dari datang lebih awal, stretching bareng, lari bareng, terus habis itu foto rame-rame. Kayak udah jadi agenda wajib ya kan? Emang itu sengaja dibuat ya? Atau emang udah kebentuk sendiri? Nah, itu justru yang menariknya, Kak Sonia. Kalau di materi perilaku konsumen, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan selalu diulang itu disebut ritual. Jadi jangan bayangi ritual yang berat ya. Di sini maksudnya tuh lebih ke kebiasaan yang dilakukan dengan pola yang hampir sama setiap kali mereka kumpul karena dilakukan terus akhirnya jadi ciri khas komunitas itu sendiri. Oh, jadi kayak kalau kita nongkrong sama temen yang sama terus, lama-lama pasti punya kebiasaan sendiri gitu ya? Iya sih, persis. Dan itu juga kita temukan dari hasil wawancara. Hampir semua anggota komunitas lari punya alur kegiatan yang mirip. Sebelum mulai lari, mereka tuh biasanya ada yang sholat dulu, ada yang sarapan ringan, terus pemanasan supaya badan siap buat olahraga. Setelah semuanya siap, barulah mereka kumpul dan mulai lari bareng. Berarti pemanasan itu bukan sekedar formalitas ya, Kak Windy? Iya dong. Nah, selain buat mengurangi resiko cedera, pemanasan juga jadi momen buat ngobrol dulu sebelum hari dimulai. Biasanya disitulah mereka saling nyapa, nanya kabar, atau bahas rute yang bakal dilewati. Jadi suasananya ini udah cair nih dulu sebelum mulai olahraga. Terus pas lagi lari gimana? Kan pasti kemampuan tiap orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang santai. Nah, dari hasil wawancara kita, justru yang menarik itu rasa kebersamaannya. Kalau ada anggota yang mulai capek, biasanya tuh nggak langsung ditinggal, mereka tuh saling nyemangati. Ada yang bilang, santai aja, pelan-pelan. Ada juga yang menemani sampai finish. Jadi yang dibangun bukan persaingan, tapi rasa saling support. Ini itu yang bikin orang betah ya kan? Soalnya kadang kalau olahraga sendirian itu baru lari sebentar aja udah mikir, udahlah besok aja lanjutnya. Tapi kalau rame-rame jadi lebih semangat. Nah, betul banget itu Kak Sonia. Dan habis selesai lari pun mereka nggak langsung bubar. Biasanya masih duduk-duduk bareng, ngobrol, atau foto-foto. Kadang sarapan bareng juga. Momen setelah lari itu justru yang bikin hubungan mereka nih antar anggota makin dekat. Makanya banyak responden bilang mereka bukan cuman dapat badan yang lebih sehat, tetapi juga dapat teman baru dan lingkungan yang positif. Berarti kalau dipikir-pikir yang bikin orang kangen ikut komunitas itu bukan cuma olahraganya, tapi suasana sebelum, selama, sampai setelah larinya juga. Iya, karena semua kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang. Lama-lama orang merasa kalau nggak ikut, kok rasanya ada yang kurang ya? Nah, itu yang membuat ritual tadi jadi bagian dari gaya hidup mereka. Selain ritual, aku juga notice satu hal nih. Kalau lihat komunitas lari, perlengkapannya juga hampir selalu ada. Sepatu running, botol minum, baju olahraga, smartwatch, bahkan ada yang rela nabung buat beli sepatu impiannya. Nah, apakah benda-benda itu juga punya makna dalam perilaku konsumen, Kak Windy? Nah, punya banget tuh makna-maknanya. Di materi, benda-benda yang selalu mendukung ritual tadi disebut artifak.
Artefak itu bukan sekedar aksesoris, tapi perlengkapan yang membantu seseorang menjalankan aktivitasnya. Di mini riset kita juga disebutkan kalau anggota komunitas biasanya membawa sepatu lari, pakaian olahraga, air minum, handuk kecil, dan jam olahraga, ataupun aplikasi pencatatan aktivitas seperti Strava. Semua itu jadi bagian yang hampir nggak pernah terpisah dari kegiatan mereka. Jadi sekarang aku paham nih, kenapa banyak orang bilang kalau sepatunya ketinggalan, rasa larinya jadi nggak lengkap. Nah, setelah kita tahu kalau komunitas lari punya ritual dan artefaknya sendiri, aku jadi penasaran nih, kenapa ya orang bisa terus-terusan ngulang kebiasaan itu, padahal capek bangun pagi, kadang hujan juga tetap datang. Apa yang bikin mereka tetap bertahan? Oke Kak Windy, tadi kan kita udah bahas kalau komunitas lari itu punya ritual yang selalu diulang. Tapi aku masih penasaran deh, kan lari itu capek ya. Bangun pagi juga kadang susah, belum lagi kalau cuaca lagi panas atau hujan. Tapi kenapa ya mereka tetap datang? Bahkan ada yang hampir nggak pernah absen. Apa sih yang bikin mereka betah? Nah, kalau dijelasin pakai teori perilaku konsumen, ini berkaitan dengan instrumental conditioning. Tenang aja, namanya memang terdengar ribet, tapi konsepnya sebenarnya sederhana. Intinya, kalau seseorang melakukan sesuatu, lalu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, dia akan cenderung mengulanginya lagi. Berarti kayak kita nyobain makanan enak terus, besok pengen beli ulang gitu ya? Nah, iya, kurang lebih begitu. Di komunitas lari juga sama. Misalnya, hari ini seseorang ikut lari bareng. Setelah selesai, badannya terasa lebih segar, pikirannya lebih tenang, terus malamnya tidurnya lebih nyenyak. Karena dia ngerasa manfaatnya nyata. Minggu depan, dia jadi pengen ikut lari lagi. Lama-lama kebiasaan itu terus diulangi sampai akhirnya jadi rutinitas. Oh, jadi yang bikin mereka balik lagi itu karena mereka ngerasa ada hadiahnya ya? Betul, dan hadiah di sini bukan selalu uang atau barang. Justru kebanyakan hadiahnya itu berupa perasaan. Misalnya badan jadi lebih sehat, napas nggak gampang ngos-ngosan, berat badan mulai turun, mood jadi lebih baik. Itu semua termasuk bentuk penghargaan yang mereka rasakan setelah olahraga. Di hasil wawancara kita juga banyak responden yang bilang mereka merasa tubuhnya tuh lebih bugar, kualitas tidurnya juga meningkat, tekanan darahnya lebih terkontrol, dan energinya untuk beraktivitas juga bertambah setelah rutin ikut komunitas lari. Kalau dipikir-pikir, itu bikin nagih sih. Soalnya kita ngerasa usaha yang kita lakukan ada hasilnya. Iya, tapi bukan cuma manfaat fisik aja, ada juga manfaat sosial. Misalnya pas berhasil menyelesaikan target lari, teman-teman satu komunitasnya kasih selamat nih. Kalau ada yang lagi males, mereka saling menyemangati. Terus kalau ada event, mereka ikut rame-rame. Nah, hal kecil kayak gitulah ternyata bikin orang merasa dihargai dan diterima. Makanya banyak anggota yang bilang mereka bukan cuma datang buat olahraga nih, tapi juga buat ketemu teman-temannya. Nah, Aku jadi inget deh, kadang orang bilang circle itu penting. Ternyata emang bener ya, kalau circle-nya positif, kita juga jadi ikut ke bawah positif. betul banget itu Kak Sonia. Lingkungan itu punya pengaruh besar, makanya komunitas lari bukan cuma tempat olahraga, tapi juga tempat orang asing dan saling mendukung. Semakin sering mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan, semakin kuat juga keinginan mereka buat tetap ikut komunitas. Kak Windy, terus pengalaman-pengalaman positif itu pengaruhnya apa sih ke komunitasnya sendiri? Pengaruhnya itu besar Kak Sonia, karena dari pengalaman positif tadi, lama-lama terbentuk yang namanya brand equity. Kalau bahasa gampangnya itu, brand equity itu nilai atau citra baik yang dimiliki sebuah komunitas atau merek di mata orang. Misalnya, ada orang yang belum pernah ikut komunitas lari, tapi dia sering dengar cerita kalau komunitas itu seru, suportif, anggotanya ramah, dan kegiatannya menyenangkan. Lama-lama dia jadi tertarik nih buat ikut lari, padahal belum pernah merasakan sendiri.
Berarti reputasi komunitas itu dibangun dari pengalaman anggotanya ya? Iya, makanya pengalaman anggota itu penting banget. Kalau mereka puas, mereka bakal cerita ke temennya, upload kegiatan di media sosial, atau ngajak orang lain buat gabung. Tanpa sadar, mereka ikut mempromosikan komunitas tersebut. Di mana di mini riset, di mana kita juga dijelaskan kalau pengalaman positif para anggota membuat komunitas lari dipandang sebagai komunitas yang sehat, suportif, dan memberi manfaat nyata. Hal itu juga membuat citra komunitas semakin baik dan menarik anggota baru. Sekarang aku jadi paham, ternyata yang bikin komunitas lari dikenal itu bukan cuma karena sering bikin event, tapi karena orang-orang di dalamnya punya pengalaman yang baik, lalu pengalaman itu mereka bagikan ke orang lain. Betul banget itu Kak Sonia. Dan menurut saya sendiri nih, itu pelajaran yang bisa diambil bukan cuman buat komunitas lari, tapi juga buat bisnis. Karena kalau orang merasa puas, mereka akan kembali lagi dan bahkan dengan senang hati merekomendasikan ke orang itu. Nah, sampai di sini kita jadi tahu kalau komunitas lari ternyata bukan sekedar tempat olahraga. Ada motivasi, ada ritual, ada kebiasaan yang terus diulang, sampai akhirnya terbentuk rasa memiliki terhadap komunitas itu sendiri. Tapi pembahasannya belum selesai nih guys. Di segmen berikutnya kita bakal ngobrol tentang dampak yang lebih luas. Ternyata komunitas lari bukan cuma bikin anggotanya lebih sehat, tapi juga bisa ngasih dampak ke ekonomi, UMKM lokal, bahkan membuat peluang usaha. Kak Windy, dari tadi kita kan banyak ngobrol soal manfaat komunitas lari buat anggotanya. Mulai dari badan jadi lebih sehat, punya teman baru, sampai lebih semangat olahraga. Tapi aku jadi kepikiran, sebenarnya dampak komunitas lari ini cuma dirasain sama anggotanya aja, atau ada pengaruh yang lebih luas? Kalau menurut hasil mini riset kita nih kan, dampaknya tuh jauh lebih luas nih Sonia. Komunitas lari itu bukan cuman bikin 1 atau 2 orang itu jadi rajin olahraga, tapi juga ikut mendukung tujuan dunia yang namanya SDG, khususnya yaitu SDG nomor 3, yaitu Good Health and Well-being atau kehidupan yang sehat dan sejahtera. Mungkin masih ada yang belum terlalu paham nih, SDG 3 itu maksudnya apa sih? Kalau dijelasin secara simpel nih ya, SDG 3 itu punya tujuan supaya masyarakat tuh bisa hidup lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Jadi bukan cuma soal nggak sakit, tapi juga punya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, komunitas lari inilah menurut aku nih salah satu contoh nyata yang mendukung tujuan itu. Karena mereka ngajak orang buat lebih aktif bergerak, saling mengingatkan pentingnya olahraga, dan bikin hidup sehat terasa lebih seru. Iya ya, soalnya kalau olahraga sendirian itu kadang rasanya bosen banget. Tapi kalau rame-rame malah jadi semangat. Kadang niat awalnya cuma ikut teman, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, betul banget itu Kak Sonia. Dan itu juga yang terlihat dari hasil wawancara kita. Responden bilang setelah rutin ikut komunitas lari, mereka merasa tubuhnya tuh lebih bugar, kualitas tidurnya lebih meningkat, stresnya berkurang, dan aktivitas sehari-harinya jadi lebih ringan. Selain itu juga, mereka juga merasa lebih bahagia karena punya lingkungan yang saling mendukung. Aku ini penting banget sih, karena sekarang banyak orang yang sibuk kuliah atau kerja sampai lupa istirahat, lupa olahraga, bahkan lupa ketemu orang. Jadi komunitas kayak gini tuh bukan cuma bikin sehat, tapi juga jadi tempat buat recharge. Nah, aku setuju itu. Kadang yang dicari orang tuh bukan olahraga, tapi juga suasana yang bikin mereka nyaman. Makanya banyak anggota yang tetap datang walaupun lagi capek kerja atau kuliah. Karena setelah ikut lari, mereka ngerasa pikirannya tuh lebih tenang, energinya lebih balik lagi nih. Berarti bisa dibilang komunitas lari ini jadi salah satu cara sederhana buat mewujudkan SDG 3 ya kan? Mulainya memang dari diri sendiri, tapi kalau makin banyak orang yang sadar pentingnya hidup sehat, dampaknya juga bakal makin besar banget buat masyarakat. Nah, tadi kita udah bahas dampaknya dari sisi kesehatan, tapi ternyata ada hal yang gak kalah menarik. Komunitas lari juga bisa ngasih dampak ke ekonomi, UMKM,
bahkan membuka peluang usaha. Nih ya Kak Windy, sebelum baca hasil mini riset kita itu aku mikir komunitas lari itu ya cuman kumpul doang, olahraga doang, terus habis itu pulang deh. Tapi ternyata setelah dibahas lebih dalam, dampaknya nggak cuma soal kesehatan ya Kang. Iya, bener banget itu Kak Sonia. Kalau kita lihat lebih luas, komunitas lari ini juga ikut menggerakkan ekonomi. Makanya di mini riset kita juga dikaitkan dengan sama SDG nomor 8, yaitu Decent Work and Economy Growth atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kalau dikaitkan sama komunitas lari, contohnya kayak gimana tuh Kak Windy? Contohnya itu banyak ya. Misalnya ada event lari nih di Medan, pesertanya pasti butuh beli atau sewa perlengkapan olahraga. Ada yang beli sepatu baru, baju olahraga baru, topi, botol minum, sampai energi drink. Belum lagi setelah selesai lari, biasanya mereka juga cari sarapan atau ngopi bareng. Artinya kegiatan komunitas lari itu secara nggak langsung juga membantu UMKM di sekitaran lokasi acara. Iya ya, aku juga sering lihat kalau habis event lari, tempat makan sama coffee shop di sekitar lokasi pasti rame banget. Bahkan banyak juga brand lokal yang buka photo booth. Betul banget itu. Bukan cuma tempat makan aja loh. Ada juga toko perlengkapan olahraga, pelatihan pribadi, nge-gym lokal, atau sampai penyelenggaraan event yang ikut merasakan manfaatnya. Jadi, komunitas lari bukan cuma bikin orang sehat, tapi juga membuka peluang usaha dan membantu roda ekonomi terus berjalan. Berarti sebenarnya gaya hidup sehat juga bisa jadi peluang bisnis ya Kak? Asal dijalankan dengan cara yang benar aja. Iya, makanya di mini riset kita juga adanya pembahasan tentang globalization. Globalization. Nah, ini jujur, aku dulu agak bingung sih sama istilah itu. Globalization itu apa Kak Windy? Nah, tenang aja, sebenarnya ini gampang. Globalization itu gabungan dari kata global dan lokal. Artinya kita mengikuti standar yang modern atau internasional, tapi tetap menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya nih, nge-gym atau komunitas lari di Medan, mereka bisa punya sistem yang modern, promosi lewat media sosial, atau pakai aplikasi olahraga. Tapi tetap membuat kegiatan yang sesuai dengan karakter masyarakat Medan. Misalnya memilih rute yang familiar, mengadakan event bareng komunitas lokal, atau bekerja sama dengan UMKM setempat. Intinya nggak harus selalu meniru luar negeri ya kan? Yang penting kita ambil hal baiknya aja, terus disesuaikan sama kondisi di daerah kita. Iya, bener banget itu Kak Sonia. Karena kalau sebuah bisnis atau komunitas bisa dekat dengan masyarakat lokal, biasanya orang juga lebih nyaman nih untuk ikut acara tersebut. Apalagi sekarang nih promosi lewat media sosial jauh lebih mudah. Komunitas bisa menunjukkan aktivitas mereka, mengajak orang baru bergabung sekaligus memperkenalkan produk atau usaha lokal yang bekerja sama dengan mereka. Jadi semua pihak bisa sama-sama berkembang. Seru juga ya kalau dibahas dari sisi perilaku konsumen. Awalnya kita cuma lihat orang lari bareng, tapi ternyata di balik itu ada dampak buat kesehatan juga, ada dampak buat hubungan sosial juga, bahkan ada dampak buat ekonomi juga. Betul banget itu Kak Sonia. Makanya komunitas lari ini bukan sekedar tempat olahraga. Kalau dikelola dengan baik, komunitas ini bisa jadi gerakan positif yang membawa manfaat buat banyak orang. Kak Windy, nggak kerasa ya, kita udah sampai di segmen terakhir. Dari awal kita udah ngobrol banyak banget. Mulai dari kenapa sekarang lari bisa jadi lifestyle, kenapa orang rela bangun subuh buat olahraga, sampai ternyata komunitas lari juga punya dampak buat kesehatan dan bahkan ekonomi. Nah, aku jadi kepikiran, misalnya ada orang yang baru bikin komunitas lari di Medan. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan supaya komunitas itu nggak cuma rame di awal doang, tapi juga hidup dan berkembang buat ke selanjutnya?
Pertanyaan yang bagus nih Kak Sonia. Karena jujur aja ya Kak, bikin komunitas itu mungkin nggak terlalu susah ya, tapi bikin anggotanya tetap semangat dan terus aktif itu yang jadi tantangannya. Di mini riset kita ada dua strategi yang menurut aku menarik nih dan masih relevan banget buat sekarang. Yang pertama adalah community based gamification. Namanya keren banget nih, tapi jangan bikin aku mikir keras ya, Kak. Tenang aja, bahasa simpelnya itu gamification itu membuat aktivitas olahraga terasa seperti main game nih. Coba inget deh, kenapa kita betah main game? Karena ada misi, ada level, ada rewards, ada pencapaian. Nah, konsep itulah juga bisa diterapkan di komunitas lari ini. Oh, jadi jangan cuman lari terus pulang gitu ya, Kak Windy? Iya, misalnya komunitas bikin challenge nih. Siapa yang bisa lari total 30 km dalam sebulan katanya. Nanti setiap anggota yang berhasil bakal dapat badge digital, sertifikat atau bahkan sekedar diumumin sebagai runner of the moon. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata hal-hal kayak gitulah bisa bikin orang makin semangat nih untuk lari. Karena mereka merasa usahanya dihargai. Di mini riset kita juga dijelaskan kalau gamification ini bisa diterapkan lewat aplikasi seperti Strava dengan fitur challenge, sistem poin, badge atau leaderboard sampai penghargaan untuk anggota yang paling konsisten. Aku setuju banget sih. Kadang kita tuh memang butuh penyemangat kecil. Misalnya lihat teman udah dapet badge 10.000 challenge, langsung muncul rasanya, masa aku kalah? Minggu depan aku ikutan ah. Nah, itu dia yang dikejar, bukan hadiahnya, tapi rasa puas karena berhasil mencapai targetnya. Apalagi kalau proses kita nih bisa kelihatan, misalnya bulan lalu cuman kuat lari 2 km, sekarang udah 5 km, besok mungkin 7 km. Perubahan kecil kayak gitulah justru bikin orang makin percaya diri. Berarti sebenarnya komunitas nggak harus ngasih hadiah mahal kan? Yang penting anggotanya aja yang ngerasa dihargai. Betul banget, kadang ucapan kayak kerja bagus dari teman satu komunitas aja udah cukup bikin semangat. Karena yang dicari bukan cuma hadiah, tapi rasa kalau perjuangan kita tuh diperhatikan. Selain gamification tadi, di mini riset kita juga ada istilah thread media. Jujur pertama kali denger aku mikir, ini apa lagi ya? Hahaha, padahal konsep simple banget itu loh. Trail media itu ibaratkan 3 cara supaya komunitas makin dikenal banyak orang. Yang pertama itu namanya owned media. Ini media yang memang dimiliki komunitas sendiri. Misalnya Instagram, TikTok, Strava, atau bahkan grup WhatsApp. Di situ mereka bisa upload jadwal lari, tips olahraga, dokumentasi kegiatan, atau cerita seru dari anggotanya. Berarti jangan upload poster doang ya. Soalnya kalau isinya cuma poster, orang juga bosan kali liatnya. Nah, bener banget itu Kak Sonia. Sekarang orang lebih suka tuh lihat konten yang natural. Misalnya video suasana lari pagi, ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngos-ngosan, ada yang salah belok. Justru konten kayak gitu lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Kalau paid media gimana tuh Kak Windy? Kalau paid media itu promosi yang berbayar nih. Contohnya pas komunitas mau bikin event besar nih kan, mereka bisa pasang iklan di Instagram atau di TikTok atau kerjasama sama konten kreator lokal yang memang suka olahraga. Jadi informasi tentang komunitas bisa sampai ke lebih banyak orang. Oke, terus yang terakhir nih, katanya yang paling kuat justru internet media. Kenapa bisa kayak gitu Kak Windy? Karena internet media itu datang dari pengalaman orang. Misalnya nih, abis ikut lari, anggotanya upload video, foto, bikin vlog, atau cerita kalau komunitasnya tuh seru. Orang lain yang lihat biasanya kan lebih percaya. Karena mereka pikir kalau anggotanya aja seneng, berarti komunitasnya tuh memang bagus. Jadi tanpa sadar, anggota itu ikut jadi promotor komunitasnya sendiri. Iya ya,
Kalau sekarang aku sendiri malah sering tahu tempat makan, kafe, atau event dari story teman, bukan dari iklan. Berarti komunitas lari juga bisa berkembang lewat cara yang sama ya kan? Nah, betul banget itu Kak Sonia. Makanya pengalaman anggota itu penting banget karena mereka puas. Mereka akan cerita. Kalau mereka cerita, orang lain jadi penasaran. Kalau orang lain penasaran, komunitas akan terus bertambah. Jadi, promosi terbaik itu sebenarnya datang dari anggota yang benar-benar menikmati komunitasnya. Seru juga ya pembahasan kita hari ini. Awalnya kita cuma bahas orang yang suka lari doang. Ternyata di balik itu ada teori perilaku konsumen, ada pengaruh media sosial, ada motivasi, ada ritual, bahkan ada strategi supaya komunitas bisa terus berkembang. Jadi, kita sadar kalau setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun, ternyata ada alasan dan proses di baliknya. Iya, bener banget itu Kak Sonia. Dan semoga setelah dengar podcast ini, teman-teman jadi makin sadar kalau hidup sehat itu bukan soal ikut-ikutan tren atau FOMO. Yang paling penting adalah menemukan kebiasaan yang bikin kita nyaman dan lingkungan yang saling mendukung. Karena kalau kita menikmati prosesnya, konsisten itu bakal datang dengan sendirinya. Setuju banget. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Semoga obrolan hari ini nggak cuma nambah wawasan aja ya, tapi juga bisa jadi penyemangat buat mulai hidup lebih sehat. Gak harus langsung ikut maraton kok, mulai dari jalan kaki aja juga bisa, jogging sebentar juga bisa, atau ngajak teman olahraga bareng juga bisa. Yang penting berani untuk memulai. Aku Sonia Ritonga. Dan aku Windy Antika. Pamit dulu ya. Makasih udah dengerin podcast kita. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Tata.